warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya pada hari ini Jumat 22 September 2023 kita dapat hadir di awal kesempatan kedua dalam acara pengukuhan untuk segala pemerintah bersatu calon dinas pendidikan dalam provinsi Sumatera. Ya ayyuhalladzina amanu jadikanlah istri-istri bahwa kepala sekolah dari PDKS cabang wilayah Pasir sebagai istri-istri yang bekerja yang memberikan semangat dan dorongan pada kami para PDKS di Jakarta. Memutuskan meletakkan individual keputusan keluarga dan wanita persatuan dinas pendidikan provinsi Sumatera tentang pelaksanaan kedua dan menulis data wanita persatuan cabang dinas pendidikan wilayah 4 masa pendidik 2023 sampai 2024 kepada ibu yang tersebut namanya kami bawakan di depan. Nyonya yang itu, Nyonya secara teknologis dari Anas, Nyonya Damai Simulyono, Ibu Suzana Srega, Nyonya Aziza Masita Afriza, Nyonya Judi Asna Sari Datuk, Nyonya Magdalena Asapala, Nyonya Weni Anwar Hafiz, Nyonya Hera Warsi, Bidang Ekonomi, Ketua Ibu Ismani, Wakil Ketua Ibu Wongani Isya, Anggota Nyonya Erinda Dewi Novia, Nyonya Desi Muhammad Sedison, Nyonya Wisnawati Jolyoso, Nyonya Elsie Mulyati Aspredius, Nyonya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumatera Barat dengan resmi menyebutkan pengurus dan warga persatuan cabang dinas pendidikan wilayah Tegal masa bakti 2023 sampai dengan 2028 sesuai dengan surat keputusan nomor 261 dari 05 DW 4 Romawi dari 2023. Saya percaya bahwa pengurus dan mewakilkan persatuan cabang dinas pendidikan wilayah Tegal Bakti 2023 sampai dengan 2028 akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Saya tunggu 22 September 2023. Dua dan melakukan persatuan dengan kita bersama. Hanya Selanjutnya, penandatanganan berita acara pengukuhan dan surat keputusan oleh Ketua dan Pemerintah Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dengan saksi pertama Bapak Syafruddin SPDMM dan saksi kedua Bapak Dr. Agus Galus dipersilakan menuju tempat yang telah disediakan. Tempat pelaksanaan adalah Aula SMK Negeri 2 Bayangkulu dan waktu pelaksanaan Jumat 22 September 2023. PBR kegiatan pengukuhan dari hiburan data wanita persatuan cabang dinas pendidikan wilayah 4. Dipimpin laporan pengukuhan pengurus data wanita persatuan cabang dinas pendidikan wilayah 4 dan disampaikan. Akhir kata dari kami terima kasih kepada Ibu Panitia dan juga kepada Kepala SMK Negeri 2 Bayangkulu yang telah memfasilitasi kami. Ibu Ketua kami sampaikan juga Bapak-Bapak Kepala SMK ini sangat mendukung acara ini. Buktinya saja hari ini Bapak dari sejak telepon apa yang diperlukan untuk acara ini. Banyak maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Pagi hari menuju semangka. Dingin segar, pendaki serapan. Bapak Ibu kali jumpa di SMK 2 dalam acara pengukuhan Dharma Wanita Persatuan. Batang agang airnya dalam, mengalir jauh hingga ke Tangkalan. Izinkan saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan rahmat sehat, rahmat iman dan rahmat kesempatan untuk dapat berjumpa di Jumat yang barokah ini. Selawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan buat junjungan umat kita, sedihnya baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Ibu Erni Darmus beserta pengurus, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Cabang Pendidikan Wilayah 4, Bapak Syafruddin SPDMM, selaku Pembina Dharma Wanita Persatuan Cabang Dinas Wilayah 4. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Kepala SMA, SMK dan SLB secabang Dinas Wilayah 4. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Pengawas SMA, SMK dan SLB secabang Dinas Wilayah 4. Yang kami banggakan Ibu-Ibu Ketua Dharma Wanita unit SMA, SMK dan SLB beserta mereka. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua beserta pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Barat yang sudah berkenan hadir mengukuhkan kepengurusan Dharma Wanita cabang Dinas Wilayah 4 pada hari ini. Bapak Kacapin, terima kasih. Beliau yang selalu memotivasi dan menyemangati agar terselenggaranya kegiatan Dharma Wanita di cabang Dinas Wilayah 4 ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah atas dukungan material dan materialnya dalam memfasilitasi setiap kegiatan dan dalam ini. Ibu-ibu panitia, Ketua dan Wanita unit SMA, SMK, SLB beserta anggotanya yang selalu bersemangat mendukung program-program kegiatan wilayah kita ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan, kegiatan Dharma Wanita di cabang Dinas Pendidikan Wilayah ini dimulai pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023. Kemudian dilanjutkan pada bulan Juni, Agustus, dan Alhamdulillah pada bulan keempat bertepatan dengan hari Jumat tanggal 22 September telah dikukuhkan kepengurusannya. Bapak dan Ibu yang terhormat, kegiatan pengukuhan pengurus Dharma Wanita cabang wilayah Dinas Wilayah 4 yang telah kita laksanakan pada hari ini pada tanggal 22 September 2023 berpijak dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dharma Wanita Persatuan harus selalu berupaya menyelaraskan diri dengan tuntutan peran PNS. Dengan visinya menjadi organisasi istri aparatur sipil negara yang profesional untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan keluarga dan nasional. Hal ini tercermin dari misinya, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berdaya saing global, mewujudkan kesejahteraan anggota, keluarga, dan masyarakat melalui pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya, memantapkan kolaborasi multi pihak dalam pelaksanaan program kerja Dharma Wanita Persatuan, dan mengembangkan sistem informasi manajemen Dharma Wanita Persatuan. Untuk dapat mencapai visi dan misi dari organisasi ini, maka perlu kejelasan dan ketegasan bagaimana prosedur dan proses pelaksanaannya. Melalui kegiatan pengukuhan kepengurusan ini, maka kami berharap ibu-ibu para pengurus dan anggota dapat bekerjasama dalam sebuah organisasi yang jelas dan terarah. Dengan disematkannya lambang Dharma Wanita Persatuan oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tadi, berarti kita sudah harus siap mengaplikasikan semua makna yang tersirat dari lambang tersebut dalam mewujudkan visi dan misi. Bunga melati berwarna putih bergolak 5 di latar belakang yang disangsakan merah putih, mengandung arti kedudukan wanita sebagai salah satu aset bangsa dalam pengabdiannya kepada bangsa, tanah air, dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Warna putih melambangkan kesucian dan keluhuran budi wanita serta persaudaraan, kekeluargaan di antara sesamanya. Putih bunga berwarna ungu dan berjumlah 5 melambangkan cita-cita yang luhur dan
adanya generasi wanita penerus yang berkelanjutan. Gambar padi yang terdiri dari 15 butir dan kapas yang terdiri dari 6 buah yang melambangkan cita-cita dan tujuan organisasi Dharma Wanita Persatuan, yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang merata berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya dan bagi anggota Dharma Wanita Persatuan khususnya. Gambar padi juga sebagai simbol kegiatan bidang ekonomi, sedangkan gambar kapas sebagai simbol kegiatan bidang sosial budaya. Gambaran yang terdiri dari 15 melambangkan rasa persatuan dan persaudaraan yang erat di antara seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan untuk secara bersama-sama bahu membahu dalam menjalani tugas pokok dan fungsi organisasi guna mencapai cita-cita dan tujuan organisasi. Gambar buku melambangkan kegiatan bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas anggota dengan senantiasa menimba ilmu pengetahuan sesuai dengan laju perkembangan teknologi. Kewajiban tersebut di atas akan berhasil jika para istri ASN mau dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki dalam menghadapi tuntutan dan tantangan serta perubahan di berbagai bidang kehidupan di negara kita maupun dalam menghadapi era globalisasi abad 21. Terima kasih kepada ibu-ibu ketua unit Dharma Wanita yang sudah memulai kegiatan Dharma Wanitanya di sekolah masing-masing, baik SMA, SMK, dan SLB. Semoga Dharma Wanita cabang dinas wilayah 4 dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan visi dan misi Dharma Wanita ini. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Mohon maaf jika ada penyampaian tidak pada tempatnya yang terlupakan di awal ini. Peralatan SMK banyak yang canggih, terutama SMA Pembangunan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kain panjang beli di Pekal. Oh, orang tua lalu kain panjang beli di Pekal, disusun rapi kemudian dilipat. Selamat datang Ibu Ketua DW Persatuan Dinas Pendidikan di cabang Dinas Pendidikan wilayah 4. Oke, terima dulu. Nampaknya. Beli terigu di Batu Hampar, buat dimasak bersama teman. Wajah ibu-ibu Dewi kelihatan segar-segar karena baru saja dikukuhkan. Marilah sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena siang ini kita masih diberikan kesempatan bertemu, walaupun tinggal separuh lagi ya. Nah, ibu-ibu yang lain ini sudah menyesuaikan. Mungkin disangka acara kita sudah selesai ya, karena pengukuhan itu sudah selesai. Ini kan tinggal acara berbalas-balas pantun saja ya, sambil mendengarkan nanti arahan dari Ibu Ketua DW kita, DW Persatuan Dinas Pendidikan. Yang sama informasi Ibu Ketua, Ibu Erni Barlius, kemudian Ibu Dewi Capi di wilayah 4, Ibu Mai Marli Samsudin, kemudian Ibu Ketua Dewi Persatuan Satuan Pendidikan di sekolah kita, kemudian yang kita hormati Bapak dan Ibu Kepala SMA, SMK, SLB yang merupakan pembina Dewi di sekolahnya masing-masing, terutama kepada Bapak Kepala SMK 2 Payakumbuh yang sudah menyediakan tempat yang sangat cocok, sejuk,
luas dan segar. Ibu mertua memakan sirih dimakan di pagi hari. Kepada panitia saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Jadi ibu panitia yang sudah capek, Ica, koordinator Ica ini yang hampir pingsan setiap hari, tanya untuk sebentar lah. Di atas kerjasama panitia lah bisa kita laksanakan acara ini yang merupakan ini acara bersejarah. Dari tinjauan sejarahnya kejadian ini adalah tonggak terjadinya berdirinya Dewi Persatuan di Kapten Wilayah 4. Lalu disitu ada orang menulis sejarah Dewi yang masuk cek. Sampai tanggal 9 Juni akan diadakan apa yang utuhannya adalah HAM. Oleh sebab itu membuat sejarah itu tidak mudah. Dan banyak dinamika, banyak capek, banyak UP, banyak uji yang tak sudah terima. Hanya Tuhanlah yang membalas atas semua letih dan susah kita dan mencatatnya sebagai amanah. Pagi hari sarapannya kebab agar siangnya tidak keroncongan. Kepada Dewi Persatuan kita berharap untuk menjadi wadah saling menguatkan. Ini beberapa semua berharap kegiatan-kegiatan kedepannya Dewi ini menguatkan satu dengan yang lainnya di antara para anggota. Karena memang tantangan kita luar biasa, tantangan ibu, tantangan suami, tantangan pekerjaan sangat luar biasa. Di sekolah itu di samping kita mengelola anak-anak muda masa depan kita juga mengelola banyak orang, mengelola banyak kepentingan. Setelah kita bekerja, datang lagi orang yang memeriksa kita, datang lagi orang yang minta pertanggungjawaban kita, dan itu semua melelahkan. Oleh sebab itu ada kira-kira seperti ini. Bagi ibu-ibu semua itu selalu menguatkan di antara kita dengan para suami. 50 kota letaknya di Kelok 9 tempat orang pergi berwisata. Saling memberikan kenyamanan, itulah harapan kita yang nomor 2. Beberapa kegiatan ini saya berharap menjadi tempat yang nyaman. Tidaklah Dewi dulu aku tertekan. Itu Dewi itu nak lupa. Itu Dewi yang batang pakai cincin itu kalau cincinnya anaknya itu. Nah, itu nak nyaman loh Dewi itu. Kalau perlu bisa tas ke saku sini. Sepatu saku harganya punya anak apa. Nah, ada misalnya jadi tangan kawan. Atau enggak cincin susu malah. Kalau ajaran baru hilang cincin. Kalau ajaran hilang dulu ya. Oleh sebab itu Dewi ini diarahkan untuk saling ada kenyamanan. Oleh sebab itulah saya berharap ibu-ibu semua sudah kalah berkegiatan-kegiatan. Kemudian ini menjadi obat bagi kita atas keletihan, kecapean kita semua. Ladang semangka di Sungai Tarak terlihat mudah dari kejauhan. Kepada Ibu Ketua, kami mengucapkan terima kasih dan berharap atas pengurus DWKB yang telah dikukuhkan. Terima kasih Bu, sudah dikukuhkan. Itu kawan-kawan pengurus Kapten Wilayah 4 yang ragu-ragu silakan berkegiatan. Kalau tak ada yang Bu, pengurus Kapten Persatuan Provinsiku, beliau kok baik kata-kata Malaysia. Sudah latih mengurus Kapten, tidak mengurus Dewi selama kok maka untuk pengurus Kapten Wilayah 4 jangan kalau tidak bisa kalau dihitung depan. Baik kok kayak Thailand tidak. Jangan lupa bawa aku cek. Orang bakalan memakan sirih dimakan
bagi 10. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sudah diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir di sini untuk mengadakan acara pengukuhan pengurus Dharma Wanita wilayah cabang dinas wilayah 4 Payakumbuh. Selamat dan salam mari kita berikan kepada Allah di besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Katradin Wilayah 4, Bapak Safuddin, SPD MM. Mudah-mudahan tidak salah ya. Terusnya Bapak-bapak dan Ibu Kepala Sekolah di wilayah Ticapin wilayah 4 yang hadir pada kesempatan ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Dharma Wanita cabang dinas wilayah 4 dan ibu-ibu pengurus Dharma Wanita. Terusnya ibu-ibu pengurus Dharma Wanita dari Dinas Pendidikan yang berkesempatan hadir pada hari ini. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tadi kita terlambat untuk hadir di sini. Saya juga sering di atas mobil itu melihat jam, ini sudah jam 10, tapi kita masih di Bukit Tinggi kalau misalnya itu. Sebenarnya kita sudah mengupayakan untuk datang tepat waktu. Rencananya jam 7 kami sudah berangkat dari Padang. Kemudian diperkirakan itu perjalanan hanya 3 jam sampai di sini, tetapi hanya rencana dari kita. Ya, kebetulan kita ke tempat kita ngumpul adalah di kantor Dinas Pendidikan yang bapaknya masuk kerja itu jam 7.30. Jadi kita sampai di sana jam 7 lewat sedikit. Jadi berangkatnya tadi pasnya jam 7.30. Ya, jadi berangkatnya sudah terlambat juga, di jalannya agak lambat. Nah, jadi akhirnya sampai di sini jam 11. Nah, hari ini adalah hari Jumat, maka bersambung dengan acara kita setelah Jumat. Ya, tidak banyak yang saya sampaikan kesempatan ini. Saya berterima kasih kepada ibu dan bapak di sini, bapak-bapak. Kita tentukan tadi, mudah-mudahan kegiatannya akan berjalan sangat lancar nanti. Ada kegiatan-kegiatan yang membawa pembaharuan. Untuk Dharma Wanita, kita Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat itu adalah anggotanya, dan saya juga sampaikan di tempat lain ya. Di sini mungkin ibu belum tahu yang saat ini wilayah 4 bahwa yang anggota Dharma Wanita Dinas Pendidikan di Padang itu adalah istri-istri kepala sekolah SMA dan SMK yang ada di Padang. Kemudian istri dari SLB kalau bapak kepala sekolah. Kemudian istri-istri dari cabang dinas, ada 8 cabang dinas. Jadi itulah anggota dari Dharma Wanita Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Nah, kemudian yang di cabang dinas itu anggotanya adalah sekolah di cabang dinas itu SMA, SMK dan juga SLB. Nah, itu mungkin ibu sudah tahu dan sudah menjalankannya. Ya, yang anggota Dharma Wanita. Kemudian untuk pakaian kita ada pakaian apa itu? PDH yang baju oranye itu, ya itu jarang kita pakai. Itu sebenarnya
masalah pengukuhan ini, kita memakai baju itu, ya, baju yang orange polos itu, ya. Dan baju ini dipakai adalah cara bulanan, ya, cara bulanan. Jadi kita karena baru aja beberapa bulan mulai, mungkin dulu sebelum pandemi mungkin ibu sudah juga ikut kegiatan Dharma Wanita di kota dan kabupaten masing-masing, ya kan? Nah, kita sudah punya baju itu, mungkin ada badannya yang sudah agak berkembang gitu ya. Nah, jadi bajunya agak muat lagi. Nah, jadi yang penting sekali baju ini ya untuk kegiatan bulanan kita. Jadi pakai baju batik dewe, jilbab seperti ini, di belakangnya ada logo dewe. Kemudian pakai sepatu hitam, pakai rok hitam, kemudian sepatunya hitam dan tasnya juga hitam. Kita tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan, ya. Nah, jadi hanya boleh pakai cincin satu, pakai jam tangan, itu aja biasanya, ya. Kemudian untuk kegiatan Dharma Wanita, sebagaimana sudah diketahui juga, di pengurusan kita ada sekretaris, kemudian ada 3 bidang pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi. Jadi di bidang-bidang itu kita nanti berembuk untuk merencanakan apa saja kegiatan yang akan kita laksanakan. Misalnya kalau untuk bidang ekonomi, nah itu hal yang bisa kita pelajari atau kita praktekkan untuk dibuat, kemudian itu akan mendapatkan nilai jual. Nah, itu kalau ekonomi. Kalau pendidikan mungkin nanti ada pelatihan atau seminar, ya, untuk menambah pengetahuan kita. Kemudian sosial budaya, itu kegiatan-kegiatan sosial yang kita laksanakan, misalnya kita pergi ke sekolah atau ke panti jompo misalnya, ya, itu adalah kegiatan sosial budaya. Nah, jadi untuk kegiatan kita sebenarnya bulan Desember kita sudah buat program untuk tahun ke depan. Untuk kegiatan kita 1 tahun, programnya dibuat pada bulan Desember. Nah, untuk Dharma Wanita ini dari pusat juga ada kegiatan namanya membuat laporan. Laporannya itu laporan elektronik atau online, ya. Jadi e-reporting namanya. Jadi kita melaporkan ke DW provinsi, ya, kegiatan kita. Nanti di cabang dinas dan di sekolah mungkin melaporkan ke cabang dinas, ya, apa kegiatan-kegiatan kita. Caranya kita buat tanggalnya, tanggal, bulan dan tahunnya, harinya, kemudian apa kegiatannya, kita foto, kita kirimkan ke cabang dinas, ya, ke sekretariat cabang dinas atau sekretarisnya. Nanti sekretaris cabang dinas akan mengirimkan ke sekretaris Dharma Wanita Dinas Pendidikan. Nanti dari Dinas Pendidikan, Dharma Wanita Dinas Pendidikan dikirimkan ke sekretaris Dharma Wanita Provinsi. Nah, itu untuk reportingnya. Di laporan yang kita buat itu, ya, laporan kegiatan, kemarin saya ikut Rakernas di Jakarta. Katanya kegiatan itu bukan dari jumlah yang banyak saja, ya, yang dinilai adalah kualitas dari kegiatannya. Jadi bukan karena kegiatannya banyak, nah itu yang akan nilainya tinggi. Itu di ranking pula dan ada juaranya nanti. Ya, tahun 2022 itu yang jadi juara 1 adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan yang tahun ini juaranya adalah Sulawesi Utara. Nah, jadi mudah-mudahan nanti Sumatera Barat kita bisa juga menjadi juara. Dan yang paling banyak menyumbang kegiatan itu adalah, kalau mau kita, adalah dari Dinas Pendidikan, ya, karena kita anggotanya banyak, sekolahnya banyak, itu akan membuat kita mempunyai banyak kegiatan. Jadi carilah kegiatan kita itu yang berkualitas,
bukan hanya manfaatnya untuk kita dan keluarga, juga untuk masyarakat. Nah, jadi kegiatan kita itu bermanfaat untuk masyarakat juga. Jadi kita pikirkan nanti di kepengurusan, ada rapat pengurus, apa kira-kira kegiatan kita itu yang ada manfaatnya juga untuk masyarakat. Oh iya, buka HP ini lupa lama pula butuh waktu sebelum break. Ada yang saya lupa, tahun sebelum pandemi, bukan, 2013 itu ada di sekolah namanya kurikulum 13, ada yang menjadi sekolah ya, lupa pula namanya. Nah, kemudian 2014 juga pemerintah mencanangkan ya untuk Kementerian Pendidikan itu literasi, ya, di sekolah-sekolah dibuat pojok literasi. Nah, sekarang kemarin waktu rakernas itu Ibu Prangka Makarim mengingatkan dan memberi saran kepada kita untuk menghidupkan kembali literasi itu, ya. Jadi kita buat pojok literasi di sekolah-sekolah. Yang kemarin mungkin waktu pandemi kita ada 3 semester kalau nggak salah kita tidak belajar di sekolah, online saja belajarnya. Nah, sekarang kita sudah belajar di sekolah lagi, kemudian dihidupkan kembali pojok literasinya, ya. Dihidupkan pojok literasi di sekolah dan juga membuat literasi di masyarakat, ya, pojok literasi di masyarakat. Misalnya saya di komplek tempat tinggal gitu ya, ada tempat atau rumah yang bisa dipinjamkan orang di komplek itu. Nah, kita susunlah buku-buku di situ. Nah, kemudian bisa anak kita belajar di sana, membaca di sana. Dan perlu katanya untuk reading aloud, membaca dengan suara keras, ya. Perlu anak kita itu membaca dengan suara keras, membaca buku yang benar-benar buku yang baca, bukan dari gadget lagi. Nah, itu pesannya. Ya, mungkin ibu sudah banyak yang mengantuk, yang menguap sama saya. Kita cukupkan demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Bila kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya